Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik semua sehat selalu ya. Nah, adik-adik semua udah tahu belum kita sekarang akan belajar mengenai apa? Nah, sekarang adik-adik semua akan belajar bersama Kak Beni. Sekarang kita akan belajar di tema 8 mengenai bumiku. Kemudian subtema 1 mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya. Itu kelas 6, pembelajaran 1 dan 2. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, kalian mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, kalian mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Dengan mengamati garis lintang dan garis bujur pada peta, kalian akan mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Dengan kegiatan mendiskusikan hasil pengamatan bersama orang tua, kalian akan mengetahui penyebab perbedaan waktu di bumi. Dengan memahami arti kata dari kata-kata yang ada dalam bacaan, kalian akan lebih memahami isi bacaan. Nah, sudah siap untuk belajar adik-adik? Mari kita lanjutkan. Bacalah percakapan Siti dan Udin di bawah ini. Bacalah dengan cara seksama. Nah, apakah adik-adik tahu apa yang dapat kalian lakukan dan lihat ketika siang hari? Apakah adik-adik tahu? Ya, pada siang hari yang dapat adik-adik lakukan yaitu belajar, bermain, dan juga beraktivitas lainnya. Kemudian adik-adik juga dapat melihat jika di siang hari itu adanya matahari, kemudian hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar adik-adik, pepohonan yang indah, dan bunga-bunga yang mekaran. Nah, lalu apa yang dapat kalian lakukan dan lihat ketika malam hari? Ada yang tahu? Iya, hebat. Kalian dapat melakukan aktivitas beristirahat atau tidur malam agar esok harinya kalian dapat melakukan kegiatan berikutnya. Nah, kalian juga dapat melihat bulan dan bintang ketika malam hari. Nah, apa yang menyebabkan siang dan malam? Apakah adik-adik sudah tahu apa yang menyebabkan siang dan malam? Nah, betul. Yang menyebabkan terjadinya siang dan malam adalah adanya rotasi bumi. Nah, mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, ayo kita cari informasi yang lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam adalah adanya rotasi bumi. Nah, rotasi bumi ini merupakan perputaran bumi pada porosnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagaimana bisa? Ya, tentu bisa, karena bumi kita adalah salah satu planet yang mengitari matahari dan ia juga mengitari dirinya sendiri.
Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya. Dan inilah yang dikenal sebagai satu hari bagi manusia. Nah, selama 24 jam waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari, dan inilah area yang mengalami siang hari. Dan kemudian seiring dengan perputaran bumi, wajah yang tadinya berhadapan dengan matahari kemudian berputar dan membelakangi matahari, sehingga sisi wajah bumi yang tidak disinari matahari ini mengalami malam hari. Nah, bagaimana adik-adik sudah mengetahui bukan apa penyebab yang terjadinya siang dan malam? Nah, selanjutnya ayo kita cari informasi yang lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam lebih lanjut. Nah, sebelum berlanjut, ada tugas yang pertama. Nah, coba perhatikan judul dan gambar sampul buklet yang ada. Dapatkah kamu memperkirakan informasi-informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Jika kalian tahu, maka kalian tuliskanlah di buku catatannya masing-masing. Setelah itu, tuliskan pula hal-hal yang telah kamu ketahui dan hal yang ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya, penyebab dan perbedaan yang teramati. Gunakan format seperti di bawah ini. Nah, baik adik-adik yang hebat, selanjutnya ayo kita membaca. Perhatikan gambar globe di samping atau di sini. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Ternyata, matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Nah, bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Nah, sekarang lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu, anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Ya, tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo lakukan kegiatan berikut ini. Adik-adikku yang hebat, sekarang ayo coba kegiatan 1, simulasi tentang gerak semu. Nah, adik-adik dapat melakukan kegiatan ini bersama orang tua atau kakak yang ada di rumah, ataupun saudara yang ada di rumah, untuk memahami gerak semu matahari. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti di bawah ini. Selanjutnya, coba perhatikan gambar kedua anak di sini. Nah, mari
Adik-adik lakukan simulasi seperti berikut ini. Lakukanlah kegiatan seperti gambar di bawah dengan dibantu oleh orang tua, saudara, ataupun kakak kalian. Ikuti langkah kegiatan di bawah ini. Alat dan bahan yang diperlukan hanya senter dan globe. Kemudian ada tugas yang kedua. Setelah kalian melakukan simulasi yang tadi, sekarang kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Tulis di buku catatannya, kemudian nanti dikumpulkan. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham? Alhamdulillah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Ya, ayo kita pelajari. Nah, perbedaan waktu di Indonesia ini dipengaruhi oleh rotasi bumi, seperti yang sudah dijelaskan sejak awal. Rotasi bumi ini mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di wilayah yang berbeda. Bumi tempat tinggal kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk melakukan satu kali putaran rotasi. Jadi, letak wilayah memengaruhi zona waktunya. Nah, coba. Di sini ada saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Kira-kira ada yang tahu tidak? Baik, kita lanjutkan. Nah, yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin di bawah. Di sini ada menunjukkan waktu Indonesia bagian barat, kemudian waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Di Batu Sangkar, Sumatera Barat, pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Kemudian di Mamuju, Sulawesi Barat, pada pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian tengah, Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum memulai belajar. Jailolo, Maluku Utara, pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian timur. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama kemarin sore, Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakannya dengan mudah. Nah, kemudian waktu menunjukkan pukul 7 malam waktu Indonesia bagian barat dan juga pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian timur. Coba kalian baca teks berikut. Nah, baik adik-adik, setelah kalian memahami materi yang sebelumnya, sekarang dilanjut dengan tugas yang ketiga. Coba adik-adik amati kembali peta perbedaan waktu yang disajikan di halaman sebelumnya. Tuliskan perbedaan waktu yang adik-adik temui berdasarkan wilayah pada peta.
bagaimana perbedaan itu memengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas. Nah, menurutmu apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Coba adik-adik tuliskan apa penyebabnya. Kemudian dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat adik-adik simpulkan? Nah, tugas-tugas ini adik-adik kerjakan di buku catatannya, kemudian nanti dikumpulkan juga. Baik adik-adik, selanjutnya ada ayo mengamati. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan memengaruhi kegiatan sehari-hari. Nah, di sini Udin berbeda dengan kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Kamu akan membantu Udin untuk memahaminya melalui kegiatan berikut. Yang pertama, coba kalian amati gambar peta berikut atau bola dunia yang ada di rumahmu. Setelah itu, pada peta atau bola dunia terdapat garis-garis pada peta atau bola dunia. Nah, terdapat garis yang melintang yang disebut garis lintang dan garis yang membujur yang disebut garis bujur. Garis lintang membagi bumi menjadi 2, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Sedangkan garis bujur membagi bumi menjadi bumi bagian barat dan bumi bagian timur. Garis bumi bujur barat dan garis bujur timur berimpit di garis 0 derajat di kota Greenwich, Inggris. Nah, di sini coba adik-adik semua yang hebat, kakak minta untuk membaca teks yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Setelah adik-adik membaca, ada tugas yang keempat. Di sini adik-adik diminta untuk menemukan kosakata baru dan menuliskan kosakata tersebut pada kolom yang sudah disediakan, atau adik-adik bisa menuliskannya di buku catatannya. Nanti adik-adik tuliskan kosakata baru, kemudian definisi atau makna dari cerita yang sudah adik-adik baca, kemudian kalimatnya seperti apa. Setelah itu, bacalah kembali teks bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya, dan garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi penting. Tuliskanlah informasi penting tersebut dalam tabel seperti berikut. Baik adik-adik yang hebat, sudah paham mengenai tugasnya? Kalau sudah paham dan kakak rasa adik-adik akan memahaminya. Berikutnya ada tugas yang kelima. Nah, di sini adik-adik bisa membuat tugasnya secara individu dengan didampingi oleh orang tua masing-masing. Ikuti langkah-langkah seperti yang ada. Dan tugas ini nanti dikumpulkan di link yang sudah kakak share nanti di WhatsApp group atau di Google Classroom. Selanjutnya ada ayo bernyanyi. Nah, sebelumnya di tema yang sudah kalian pelajari, kalian sudah belajar mengenai interval nada. Nah, sekarang ayo kita ingat kembali materi mengenai interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis.
Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Bagaimana adik-adik? Sudah mengingatnya kembali? Baik, selanjutnya kakak akan melanjutkan. Nah, pernahkah adik-adik mendengar lantunan lagu Ambilkan Bulan Bu? Jika sudah, lagu Ambilkan Bulan Bu merupakan lagu anak-anak ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Bapak A.T. Mahmud menciptakan banyak lagu anak-anak yang syarat dengan makna. Nah, amati lirik dan notasi lagu Ambilkan Bulan Bu di bawah ini. Selanjutnya, setelah adik-adik mengamati lirik dan notasi lagu, ada tugas yang keenam, yaitu berlatihlah menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Nanti oleh adik-adik rekam atau video, lalu kirimkan melalui link yang sudah disediakan. Sekian dan terima kasih adik-adik yang hebat. Tetap semangat, jangan lupa untuk terus belajar agar kalian tumbuh menjadi orang-orang yang cerdas dan hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.